Kumpulan Dongeng Habib Ali bin Jindan Part 2. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya tidak percaya, pasti bohongnya. Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Yamin itu sastrawan iya, pejuang iya, sarjana hukum iya, sejarawan iya. Dan dia sudah menulis sekian puluh buku dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Pangeran Diponegoro selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu pasti saya tidak perlu lanjutkan kalau yang dikatakan pahlawan nasional lalu mereka katakan diklaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya. Sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyakdin, seorang syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib. nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan. Diponegoro, ini. Itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Ya. Artinya itu pendapat saya, dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Diponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa aja. Nah, mengenai ini, Prof juga ada perdebatan ini mengenai yang namanya Sultan Hamid. Ya. Ketawa lagi. Saya dimaki-maki oleh beberapa orang. Ya. Tapi begini, dan sumber itu dari mereka. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya masih di Depsos, lalu ada calon dari Sumatera, dari Kalimantan Barat,
salah seorang diantaranya adalah Sultan Hamid. Untuk dijadikan pahlawan nasional. Lalu kemudian bahannya dari mereka, dari keluarga mereka. Dan bahan itu dari keluarga mereka lalu diserahkan ke tim peneliti di daerah, lalu dari tim peneliti daerah dikirim ke Devsos. Lalu satu hari atau 2 hari malah kita memeriksa semua, membahas. Saya baru buka satu halaman. Kebetulan halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkatnya dia di negeri Belanda. Oh, jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada. Dan foto itu dari mereka, dari keluarga. Tengah menandatangani sesuatu yang kenaikan pangkat beliau dari dari kolonel menjadi mayor jenderal. Mayor jenderal. Waktu itu brigjen belum ada. Langsung dari kolonel ke mayor jenderal. Di negeri Belanda itu. Di negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. Oke, saya tidak tahu. Jadi begini. Tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia bahwa Jepang sudah kalah. Nah, kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta segera kamu membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Nah, Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau, makanya diculik dia ke Rengas Dengklok. Gitu ceritanya. Nah, setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Bukan di Rengas Dengklok ke Kuitang dulu nggak? Nggak ada cerita itu. Nggak. Ya sepanjang yang saya baca, yang saya diajari, tidak pernah ada kata-kata itu. Nah, jadi, dan itu yang membuat teks proklamasi itu, jadi begini, waktu sudah masuk di ruangan, lalu sebenarnya ada teks proklamasi yang sudah dibikin, yang yaitu Piagam Jakarta rencananya, tapi kan tidak dibawa. Kan namanya orang diculik lalu langsung dibawa ke tempat lain. Akhirnya Maeda naik ke tingkat 2, Soekarno, Hatta dan pejuang dibawa. Lalu Bung Karno mengatakan begini, Bung Hatta duduk bersama, terus Bung Karno katakan begini, Anda yang buat proklamasi, Anda yang bacakan teks proklamasi ini karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, saya cuma menulis. Yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Seperti itu ceritanya. Tidak tahu apakah ada orang Kuitang di situ, saya tidak tahu. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Jadi itu sebenarnya diadakan semacam sayembara. Ketuanya kalau tidak salah ingat saya Ki Hajar Dewantoro, lalu Yamin juga mengusulkan, lalu Sultan Hamid. Nah, memang ada 2 kemudian yang dibuat. Nah, yang diterima memang punyanya Sultan Hamid. Gitu. Nah,
Lalu ada seorang pelukis, teman Dula namanya. Dula. Itu temannya Bung Karno. Datang dari Jogja ke Bung Karno. Begitu belum duduk dia, Bung Karno sudah bilang, Dula, itu perbaiki itu. Yang konsep dari siapa? Sultan Hamid. Bung Karno tidak sepenuhnya terima. Apa yang kita lihat sekarang itu adalah yang sudah diperbaiki oleh Dula atas permintaan Bung Karno. Jadi tidak sepenuhnya adalah yang dibuat oleh Sultan Hamid. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka merasa bahwa sangat berjasa dan pantas untuk mendapat pahlawan nasional. Itu latar belakang mereka. Tapi saya bilang, kalau dibanding antara kerja ini dengan tanda tangan di tengah kita digebukin, ya buat saya ini tidak seberapa. Sederhana aja. Masyarakat jangan terkecoh oleh hal-hal yang belum tentu kebenaran historisnya ada. Karena mempercayai sebuah peristiwa sejarah itu tidak mudah juga. Karena sejarah yang kita percaya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada sumber-sumber yang dipercaya untuk ketika seseorang melakukan penelitian, maka apa yang tersebar segala macam tentang pahlawan nasional, ya jangan percaya. Masyarakat jangan terkecoh hanya oleh karena merasa dirinya turunan nabi atau apa dan sebagainya. Ya, jangan. Itu merusak pikiran Anda sendiri. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan pemaparan dari yang ahlinya tentang berbagai macam keilmuan, kedahsyatan yang memang amat sangat luar biasa yang beliau paparkan, yang beliau terangkan, yang beliau jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.